Cantika? Saya mau bicara sama kamu, Yo. Saya mau bicara. Tapi nggak di sini dan nggak sekarang. Yo, satu pesan ibu. Jadilah laki-laki yang bijaksana dan besar hati. Jangan sampai ada salah seorang yang terlukai. Assalamualaikum. Saya sangat menghargai kedatangan kalian ke sini. Tapi lebih baik pembicaraan ditunda dulu karena saya harus mengantarkan jenazah ke pemakaman. Tapi Yo, Akan sangat lebih bijaksana kalau kalian berdua mengutamakan kepentingan orang lain daripada urusan pribadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kita tinggal tunggu keputusan dari Yoyo. Mungkin bukan saya yang harus menunggu, tapi kamu. Kamu bicara apa sih? Saya nggak ngerti maksud kamu. Posisi saya sudah jelas. Kamu kan tahu kalau saya kasih Yoyo. Kalaupun saya mau diajak kamu untuk bicara dengan Yoyo, karena saya juga mau menegaskan sama kamu. Biar kamu puas, dan biar kamu tidak mengganggu hubungan kami lagi. Jadi selama ini saya dianggap pengganggu sama Cantika. Kamu harus membayar kata-kata kamu, Cantika. Apa yang sedang dia lakukan lagi, Mira? Apa? Pasti dia sedang berjudi lagi, kan? Di mana anakku, Mira? Ibu mau bertemu dengannya. Maaf, Bu. Mira tidak bisa mengatakan apa-apa. Pasti dia sedang melakukan jalan sesat.
Dia mengerjakan pekerjaan yang dulu lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dia dirinya masih dikuasai setan. Ya Allah. Markus. Mira juga curiga. Mas Markus pasti memuja jin. Ya Allah. Semoga kecurigaanku tidak terbukti. Jauhilah suami hamba dari godaan setan, ya Allah. Gak bener ya. Lo curang semuanya. Harusnya gue gak boleh kalah. Gue gak boleh kalah. Curang semuanya. Ampun, jangan pukul bang. Sakit bang. Ampun bang. Nih, gue kasih yang lebih sakit lagi. Ayo, bangun lo. Keluar, ayo. Keluar lo. Tolong saya, Nyai. Akhirnya kamu datang juga, Markus. Aku sudah tahu kamu tidak akan kuat bertahan. Cuma aku yang bisa membawamu menuju puncak kehidupan. Apa kau sudah siap? Siap, Nyai. Kamu yakin? Karena sekali melangkah pantang untuk mundur. Yakin, Nyai. Seyakin-yakinnya. Saya mau. Asalkan semua ya saya bisa dapatkan. Sekarang saya tidak akan ragu lagi, Nyai. Saya tidak akan mundur. Sekarang saya siap melakukan perkawinan itu. Perkawinan dengan jin. Bagus, bagus. Akhirnya kamu sadar juga kalau untuk mendapatkan kemewahan itu perlu pengorbanan. Dan itu harus mahal bayarannya. Sekarang, tanggalkan bajumu. Apa, Nyai? Saya bilang buka bajumu. Cepat, kamu sudah harus melaksanakan perkawinan itu sebelum bulan purnama hilang di langit. Cepat! Baik, Nyai. Wahai Dina Ratu Kegelapan, kadia gerak. Ayah Nujami hayang kawin. Markus hayang kawin jeung maneh. Ratu Kegelapan. Kadia gerak. Kadia. Aku harus segera menyelesaikan ritual permandian ini. Markus, sini ikut Nyai masuk. Baik, Nyai. Selendangkan kain ini di pundakmu. Kau harus menyambut kedatangannya dengan semerbak harum bunga. Malam ini juga aku harus mengawinkan kalian. Ya mah gitu sih sama Tince. Giliran apa-apa minta tolong sama Tince. Giliran enak-enak Tince nggak diajakin. Sampai urusan kantor Tince suruh bantuin. Bawel amat sih. Ikut. Sebenarnya Yoyo nganggap Tince ini apa sih? Iya Yoyo. Rayu-rayu dikit kan biar Tince nggak marah. Ayo naik. Tince, coba kamu lihat perempuan itu. Kelihatan
kelihatannya dia lagi ada masalah. Yo pasti mau nyamperin dia deh. Udah deh, sekarang kita pulang aja deh. Ntar dia kalau misalnya kenapa-napa, kita disalahin orang lagi. Udah sekarang pulang aja deh, pulang. Mbak, maaf Mbak. Tadi kami lihat Mbak kelihatan lagi ada masalah. Bisa kami bantu? Tolong Mas, tolong. Penyakit jantung ibu mertua saya kumat. Tadi siang dia terjatuh dan sekarang anfal lagi. Dia harus dibawa ke rumah sakit. Tapi dari tadi tidak ada taksi yang mau berhenti. Iya. Mbak sabar Mbak ya. Saya ke pangkalan, saya panggil taksi. Setelah itu kita sama-sama bawa ke rumah sakit. Terima kasih Mas, terima kasih. Rinja, Rinja, kamu temenin Mbak ini. Ya, yo, capek lagi deh. Mulai hari ini, kalian resmi jadi suami istri. Sebagai imbalannya, dia akan memberimu kekayaan duniawi yang kau inginkan. Sekarang tatap wajahnya, Markus. Nyai, cantik sekali dia, Nyai. Kalau tahu begini, dari dulu saja saya kawin dia. Kamu belum tahu akhirnya. Sekarang tutup matamu, Markus. Lalu kamu cium dia. Kamu sudah menciumnya. Sekarang dia kamu gauli. Itu syarat pertama yang harus kamu lakukan. Sekarang buka matamu. Nyai, apa ini Nyai? Siapa ini Nyai? Nyai, Nyai, Nyai. Dia makhluk yang kamu cium. Dia adalah istrimu yang harus kamu gauli malam ini juga. Tidak Nyai, tidak Nyai, tidak. Ingat Markus, tidak boleh ada penyesalan. Mundur berarti kamu siap untuk mati. Markus, di mana Markus, nak? Markus, di mana? Sabar Bu, sabar. Sekarang ibu ke rumah sakit dulu ya. Taksinya sudah datang. Nggak usah, Mira. Ibu nggak perlu dibawa ke rumah sakit. Biayanya juga terlalu mahal. Lagi pula, ibu sudah nggak kuat. Ibu cuma mau bertemu Markus. Tolong panggilkan dia, nak. Ibu mau bicara. Ibu mau bicara. Sekarang juga, nak. Sebelum terlambat. Terlambat apa, Bu? Ibu takut terjadi apa-apa sebelum sempat bicara pada Markus. Seandainya ibu harus pergi, ibu ingin meninggalkan kamu dengan tenang, Mira. Ibu harus menyuruh Markus untuk menghentikan perbuatan kasarnya kepada kamu.
Ibu kasihan dengan kamu, Nak. Nggak apa-apa, Bu. Saya sudah ikhlas. Saya sudah rela menerima suratan takdir saya, Bu. Kamu istri yang berbakti. Ibu nggak rela melihat anak kandung ibu sendiri menzolimi wanita berbudi seperti kamu. Sudah cukup rasanya Markus menzolimi kamu. Kamu masih ingat? Kamu masih ingat, Nak, semua perbuatan buruknya? Kurang ajar. Berani-beraninya kamu mengkritik aku ya? Hah? Aku mau pulang malam kek, pulang pagi kek, itu urusan aku. Dasar perempuan gak tahu diri. Cerewet. Gak tahu malu. Nih. Sakit. Jangan, Mas. Jangan teruskan, nanti Ibu lihat. Kasihan Ibu. Jangan biarkan dia nangis lagi, Mas. Diam kamu. Hah? Jangan, Mas. Mau kamu aku bakar? Hah? Mau kamu aku bakar? Api ini akan bakar tubuh kamu. Rasakan. Apa sih kamu? Dokter, dokter, tolong selamatkan ibu saya, dokter. Tolong, dokter. Mira sabar, Mira. Dokter sedang memberikan pertolongan. Jangan membuat mereka panik. Berdoalah kepada Allah dan memohon pertolongannya. Tapi firasat saya mengatakan hal terburuk akan terjadi pada ibu. Tidak, saya tidak boleh tinggal diam. Saya harus melakukan sesuatu. Saya akan mencari Mas Markus. Aku menang. Uang. Money. Kocok. Cepat sayang. Ayo kumpulin. Ayo cepat. Ah. Gue heran sama lo. Kartu lo bisa berubah-berubah. Jangan-jangan punya kartu cadangan kali lo. Ngaku lo. Ayo, ngaku. Ayo, ngaku. Setan. Dengar semua. Siapa yang berani ganggu Markus? Rasain tuh, kayak begitu contohnya tuh. Aku kaya. Mas! Siapa lo? Berani-beraninya masuk sini. Mau apa lo? Tolong, Pak. Saya cari suami saya, Mas Markus. Dia ada di dalam, saya tahu. Dia pasti sedang berjudi. Tolong katakan, Pak, padanya. Ibunya sedang anfal. Keadaannya kritis sekarang di rumah sakit, Pak. Tolong. Bodoh amat. Mau sakit kek, mau mampus, itu urusan lo. Urusan rumah tangga, jangan dibawa ke sini. Pergi lo. Pergi. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Pak. Barang siapa yang berani mengganggu Markus, tanggung sendiri akibatnya. Pak. Ibunya ingin ketemu anaknya, Pak. Markus, itu istrimu datang. Awas, kalau kamu berani menuruti perintahnya, jangan harap aku akan membantumu lagi. Aku akan ambil semuanya, termasuk uang yang kamu dapatkan hari ini. Kurang ajar. Mau apa dia? Berani-beraninya nyusul kemari. Brengsek. Ayo Markus, sekarang lawan istrimu. Pukuli dia. Pukuli.
Mira, ngapain kau sini? Mas, ayo Mas pulang Mas. Kasihan Ibu Mas, keadaannya sedang sekarat. Sekarang Ibu ada di rumah sakit Mas. Ayo Mas pulang, jangan sampai Mas menyesal kalau terjadi apa-apa sama Ibu. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Siapa yang ngasih izin? Hah? Istri nggak tahu diri, bikin malu. Aku hajar kamu. Mas, tolong Mas, jangan pukul saya. Saya tahu kedatangan saya ke sini mengganggu Mas. Tapi saya datang ke sini demi Ibu, Mas. Yo, kayaknya si mbak-mbak tadi tuh lari ke tempat sini deh, yo. Jangan, Mas. Itu suara Mira. Iya, yo. Kayak orang lagi dipukulin. Kita harus tolongin dia, yo. Yo, kasihan, yo. Jangan, Mas. Hanya laki-laki pengecut yang berani mukul perempuan. Hentikan, atau kamu akan berhadapan dengan saya. Hei, siapa kamu? Jangan ikut campur urusan rumah tanggaku. Tidak penting siapa saya. Saya datang karena memang saya harus datang. Lebih baik kamu pulang, Markus, sebelum kamu menyesal seumur hidup. Ayo, Mas, ini, Mbak. Kamu punya perasaan? Kurang ajar dia. Sudah berani dia main api dengan laki-laki lain. Awas! Awas! Aduh, angin nih gue. Aduh, kutil-kutil. Yang bener dong kalau ngerok. Tenaganya nggak sih lo? Payah lo kayak anak kurang gizi. Apa lo di sekolahan kagak pernah dikasih susu? Hah? Makanya jangan suka minum air tajin mulu. Enak aja. Emangnya kuda nunggak air tajin? Bang, biarpun jelek-jelek gini, nyak babenya Ijal masih bisa beliin Ijal susu formula. Hah? Apa? Formula? Lo kata balap mobil Formula. Formula 1, Formula 2. Apaan tuh, Bang? Ya, Makanya lo anak dusun sok tahu sih. Yang namanya Formula 1 itu balap mobil beneran. Nah, kalau Formula 2 itu baru susu kembar. Susu kembar? Apaan tuh, Bang? Kiri. Aduh, Abang. Kelewatan deh. Makasih ya, Bang. Lah, itu kan Bang Baron tak keron-keron. Kok nunjuk-nunjuk Lela? Ngapain sih? Pasti dia lagi ngomongin yang enggak tuh tentang Lela. Lela udah hafal deh sama gayanya dia. Lihat aja yuk. Yang satu gini, yang satu. Aduh, gaplok. Apaan sih dateng-dateng gue digini-giniin? Nih, susu. Ini anak kecil susu. Lela, nih Bang Baron nih ngomonginnya yang ngeres-ngeres. Tadi Bang Baron ngomongin soal... Shh, udah stop. Kalian gak usah terusin. Kalian lo denger kok dari mulut dia sendiri. Bang, abang nih kalau ngomong yang bener dong. Ngajarin anak kecil nggak bener. Ajarin ngaji kayak ini malah ngomong yang enggak. Yang ngajarin nggak bener siapa? Orang gue lagi ngejelasin susu. Gue lagi gini-gini, lo nongol, gue digaplok. Aduh sakit. Iya nih Bang Baron tak keron-keron. Makanya Bang, kalau punya otak tuh yang bersih, jangan ngeres mulu. Tiap hari disapu, dipel, dikosrek ya sekalian. Dikosrek? Lo kata gue WC dikosrek? Kayak gile lo, dasar wadam lo. Aduh, udah deh, makanya nih anak-anak nih berduaan pada ngapain sih di sini? Ngikutin Bang Baron lagi, mendingan pulang deh. Ketahuan nanti dosanya banyak kayak dia. Ayo pulang. Buat ayam ya. Cepet gue. Bang, udah Bang, jangan ngomong sama anak kecil mulu. Udah lah pulang. Bang Baron, Picu punya Formula 3. Formula 3, aja soalnya pergi lo. Haram jadal lo. Formula 3. Lah, kurang ajar lo ya. Udah gue digaplok gak salah. Kualat lo ntar sama gue, kena tulah lo. Duit gue cepet diambil lagi sama tuyul-tuyul tuh. Kayak gile, rugi dah gue. Ibu! Jangan pergi, Bu! Jangan pergi! Saya belum sempat memenuhi amanat Ibu untuk bawa pulang Mas Markus. Ibu! Mas! Kenapa Mas baru datang? Kenapa, Mas?
kalinya. Mas jahat, Mas kejam. Sekarang ibu sudah meninggal, Mas. Seharusnya Mas menyesal. Diam! Siapa bilang aku menyesal? Hah? Wanita tua seperti dia sudah buat tanah, sudah waktunya dikubur. Daripada hidup nyusahin anak, lebih baik mati. Mampus kamu. Sekarang nggak ada yang bisa ngebela kamu. Wanita itu sudah mati. Dan mayatnya tidak bakal bangun untuk ngebela kamu. Kalian berdua sama-sama sundal. Hah? Astagfirullahaladzim. Hei perempuan tua, awas kalau kamu berani membantu menantumu. Aku akan membakar jenazahmu dan kamu akan terbakar oleh api. Mas, tega-teganya Mas bicara begitu sama ibu kandung sendiri. Bagaimana kalau ibu dengar dari sana, Mas? Mas bisa terkutuk. Diam, kan? Kalau nggak usah diam, aku hajar lagi nih. Mas, kenapa mayat ibu? Nggak perlu kamu ngurusin mayat ibu. Sekarang lebih kamu pulang. Tapi sebelum pulang, serahkan dulu kunci lemari ibu. Mana? Mana kunci lemari ibu? Astagfirullahaladzim. Untuk apa, Mas? Jangan katakan kalau Mas menginginkan warisan. Mayatnya saja masih hangat, Mas. Mas sudah mau menginginkan warisan itu, Mas. Mas jahat! Aku tahu, di dalam lemari ibu ada perhiasan dan surat-surat tanah. Dan sekarang menjadi milikku. Mana kuncinya? Mana? Jangan, Mas! Jangan! Jangan, Mas! Hai perempuan tua, sudah aku peringatkan kau agar engkau tidak membantu menantumu. Berani sekali kau. Rasakan ini. Mas! Jangan, Mas! Jangan! Warisan itu adalah amanat ibu. Saya harus menjaganya untuk cucu-cucunya nanti. Ngomong kosong! Mana kuncinya? Hah? Mas! Hah? Jangan, Mas! Mana? Mas! Awas! Sudah berbagai cara saya coba untuk mempertahankan hubungan ini. Tapi kelihatannya itu belum cukup. Rasanya energi saya sudah habis, Bu. Kelihatannya kamu sudah mengambil keputusan. Kamu sudah siap untuk kehilangan Yoyo. Tapi mungkin satu-satunya cara Yoyo harus dipisahkan dengan Laila. Maksud kamu apa, Cantika? Kami tidak mengerti. Sebelumnya saya minta maaf, Pak, Bu. Mungkin Yoyo harus keluar dari kampung ini. Apa? Jadi, maksudnya kamu mau menyuruh Yoyo itu keluar dari rumah ini? Begitu, Nak? Tapi itu satu-satunya cara untuk mempertahankan hubungan kami, Bu. Tapi rasanya itu tidak mungkin, Cantika. Permintaan kamu terlalu berat. Yoyo lahir dan dibesarkan di kampung ini. Dia tidak mungkin dipisahkan dari tanah kelahirannya. Apalagi Yoyo itu anak kami satu-satunya. Saya tidak bisa membayangkan kalau harus ditinggal oleh Yoyo.
Saya menghargai pendapat Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya minta maaf, Pak, Bu. Kalau Bapak dan Ibu belum siap untuk kehilangan Yoyo, berarti saya yang harus kehilangan Yoyo. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantika. Yoyo, jadi dari tadi kamu berdiri situ. Berarti kamu mendengar semuanya dong? Ya, saya rasa saya punya hak untuk mendengarkan semuanya. Karena ini menyangkut urusan saya dan pribadi saya. Oke, kalau begitu kamu udah mendengar semuanya. Kamu menyalahkan saya? Ya, saya menyalahkan kamu. Cantika, kurang apa saya meyakinkan kamu kalau saya benar-benar sayang sama kamu, Cantika. Kamu nggak fair. Kamu menekan ibu dan bapak saya hanya untuk urusan pribadi dan ego kamu. Kami nggak akan mungkin bisa dipisahkan, Cantika. Dan mereka nggak akan mungkin mau berpisah dengan saya. Yo, Cantika. Nggak ada yang perlu dipisahkan. Kalian bisa tinggal bersama di rumah ini. Maksud ibu apa? Kami berpikir, kenapa kalian tidak menikah saja? Dengan begitu kan kalian bisa tetap bersama. Dan tidak akan ada lagi perpisahan antara kalian berdua. Menikah? Jadi begini cara Bude, Pak De, dan juga kamu, Yo, memperlakukan saya di belakang. Dulu kalian tidak pernah rela melihat saya menikah dengan Ferdi. Semua orang mencoba menghalang-halangi saya. Tapi sekarang kalian justru mau meninggalkan saya. Setelah saya melepaskan Ferdi. Ini nggak adil. Ini benar-benar nggak adil, Yo. Iya. Lela. Sebentar ya. Cepet dong, Mas. Sabar, cantik. Nyai Wardah bilang, tubuhku harus wangi sebelum bercinta denganmu. Aku ingin kalau kamu tidak berubah wujud jadi manusia berbulu. Aku ingin selamanya kamu bertahan dalam wujud seperti ini, cantik. Aku bisa bercinta dalam wujud ini. Dengan satu syarat, tidak ada yang boleh mengintip kita. Masya Allah! Ternyata dugaan saya benar, Yo. Perhiasan dan surat-suratan Ibu lenyap dibongkar Mas Markus. Astagfirullahaladzim. Markus telah dirasuki nafsu setan. Ya Allah, sadarkanlah suami hamba. Kembalikanlah dia ke jalan yang benar, ya Allah. Bukalah mata hatinya. Aku mohon padamu, ya Allah. Kira. Suara apaan tuh? Suara laki mau perempuan? Ketawa ke TV. Jangan-jangan main gelitik-gelitikan lagi. Kayaknya dia ulang tahun di dalam, Bang Baron. Ulang tahun Pak Lelo bau menyan. Oh, nggak beres nih. Laki-laki mau perempuan main gelitik-gelitikan. Geli. Bardi, orang lagi kesusahan kok. Ngomongnya begitu. Terlalu! Berani-beraninya dia membawa perempuan ke dalam rumah ini. Kamu pembohong. Pembohong. Kenapa
kau biarkan orang-orang itu mengintip? Kamu membuat aku marah. Pembohong. Aku kutuk kamu. Aku kutuk. Astagfirullahaladzim. Ih, Bang Baron. Itu dengan jin. Bang, kelihatan kayak ulang tahun, Bang. Nyomet, nyekik nyomet. Nyomet apaan, Bang? Lu monyet, nih lo liat nih, sini. Tuh. Bulunya banyak banget. Kita kasih tau orang-orang kampung kamu. Sabar, tenang semuanya tenang. Kita nggak bisa main hakim sendiri. Ini kan negara hukum. Tapi Pak, kita nggak terima kampung kita dikotorin sama maksiat. Ya, Markus harus gayang. Tidak ada bakar-bakaran, tidak ada ganyang-ganyangan. Kamu bayangkan kalau rumah ini dibakar, mungkin bukan rumah ini saja yang terbakar. Rumah lain akan ikut terbakar. Mereka kan orang-orang yang nggak bersalah, tidak berdosa. Lihat istrinya Markus. Dia sangat soleha. Bantu. Pak Ustaz. Assalamualaikum. Kita masuk aja. Tenang. Kalian tunggu saja di sini, nggak usah masuk. Biarkan saja Yoyo dan Pak Ustadz di dalam. Apa yang terjadi padamu, Mas? Mas! Mira, istighfar, Mira. Pak Ustadz, Markus diserang oleh monyet yang dia pujanya sendiri. Kita harus lakukan sesuatu, Pak Ustadz. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله. illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak Ustadz, dari mana datangnya monyet-monyet itu? Wallahu alam ya, kita semua tidak pernah tahu. Apa yang terjadi di dunia ini merupakan misteri ilahi. Mari saudara-saudaraku semua kita berdoa. Ya Allah, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله. صدق الله. Ya Allah, kenapa kejadian menakutkan ini terjadi pada suamiku? Mira, yang sabar, yang ikhlas. Ini sudah merupakan takdir. Tidak ada satupun, apapun, yang bisa menentang takdir dari Allah. Semakin kita ikhlas,
Insya Allah segala sesuatunya akan dimudahkan dan dilapangkan dalam membina kehidupan yang baru. Terima kasih, Yo. Kamu telah banyak membantu saya. Sabar ya, Mbak ya. Kalau gitu sekarang kita pulang aja yuk.